Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rafli, NIM 20302246, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 7 angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil UAS, pengembangan media pembelajaran. Materinya yaitu tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang sholat Jumat. Jadi sebelum saya menjelaskan langsung ke materi, jadi sedikit saya jelaskan. Sholat Jumat itu merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat selepas di waktu zuhur. Lalu sholat Jumat merupakan kewajiban tersendiri atau independen, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Kata Jumat di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Jumu'ah dan merupakan nama dari salah satu surat Al-Quran. Dinamakan dengan sholat Jumat dikarenakan banyak orang-orang yang berkumpul melakukan atau karena Adam dan Hawa bertemu atau berkumpul di Muzdalifah pada hari Jumat. Dan karena itulah pula Muzdalifah disebut dengan jama'an. Salat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Kubah. Sholat Jumat yang pertama kali dilakukan di suatu kampung, yaitu kampung Amrun bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di Kubah pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Kamis. Selama waktu itu beliau membuat atau menegakkan masjid, membuat sembahan yang kaum muslim di Kubah. Jadi untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi syarat-syarat sholat Jumat, pelaksanaan Jumat adalah sama dengan sholat fardu lainnya, kecuali tentang beberapa hal. Salah satunya diantaranya ialah bahwa sholat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Dan dalam Mu'azzam Syafi'i dijelaskan bahwa syarat sah sholat Jumat terbagi 2, yaitu wajib dan syarat sahnya. Syarat wajibnya ialah sholat Jumat dan diungkapkan oleh Imam Taryuddin tentang syarat wajib sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus agama Islam. Yang kedua, laki-laki. Maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi bila ia menghadirinya, maka sholat Jumat sah dan cukup baginya sebagai pengganti sholat zuhur. Yang ketiga, mereka merdeka. Maka sholat Jumat itu tidak wajib apabila ia menghadiri dan melaksanakannya bagi orang yang gila dan yang hukumnya sama dengan tidak sah. Yang keempat yaitu baligh. Jadi syarat sah sholat Jumat ini termasuk baligh juga. Maka sholat Jumat itu tidak wajib. Ingat, baligh tidak wajib bagi orang gila yang hukumnya sama dengan seperti orang gila. Jadi yang tidak wajib itu baligh atau umur di bawah 12 tahun. Yang kelima yaitu sehat. Yang keenam istihad. Bertempat tinggal tetap di tempat sholat Jumat itu diselenggarakan secara permanen. Tidak pergi dari tempat itu baik di penghujanan selain dan keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah. Syarat sah sholat Jumat. Syarat sah untuk melakukan sholat Jumat adalah melakukan secara berjamaah. Salah satu di antaranya sholat kebasan dilakukan sholat Jumat. Itulah uniknya sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, syarat sahnya. Yang kedua, memperhatikan seluruh syarat yang ada dalam sholat Jumat. Seperti contoh, bersambungnya saf-saf berjamaah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jarak antara 2 saf sholat Jumat minimal ada 1 faks atau 14. Dan yang keenam dilakukan di waktu sholat zuhur. Yang ketujuh, perkampungan atau perkotaan di masjid besar atau musola. Dan yang ke-8, adanya imam yang dilaksanakan di masjid. Sholat Jumat di suatu daerah tanpa sebab tertentu, khutbah sebelum sholat Jumat berjumlah 40 orang. Berjumlah 40 orang laki-laki yang mu'alaf lagi menjadi warga daerah tersebut berada di suatu tempat, jatuhkan waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur,
Jadi yang terakhir, mendahulukan khutbah menggunakan bahasa Arab sekalipun tidak difahami jamaah. Hikmah pelaksanaan sholat Jumat dan keistimewaan sholat Jumat. Ya tentu mesti banyak kan. Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan pertemuan orang muslimin yang penuh makna, meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan duniawi, mendengarkan khutbah dan menasehatkan dan rangka memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, hambanya pula dengan perintah salat ataupun tujuan disyariatkan salat, diantaranya agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu terjalin hubungan secara vertikal antara hamba dan Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dari sholat Jumat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.